Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi faddalana bi syariatil islam. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal musliminal mu'minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sara ala manhajihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita terkait dengan bulan Ramadan, saya akan sampaikan dahulu pengantar di awal, lalu kemudian ketentuan seputar bulan Ramadan, sebagaimana kita mengisi taklim setiap bulannya menggunakan referensi Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fikih 4 mazhab. Tentu nanti referensi kita akan merujuk kepada kitab ini yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Terjemahannya sudah banyak di Indonesia, tinggal mau baca atau enggak, karena terjemahannya sekitar 15-20 jilid. Kalau kitab aslinya sekitar 12-13 jilid. Saya akan awali dengan 2 ayat penting terkait dengan bulan Ramadan. Meskipun kalau kita membahas tentang bulan Ramadan, maka ayat yang spesifik membahas ini yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Jadi mulai sekarang dibuka itu ayat-ayat ini, dibaca berulang, lihat terjemahnya, kalau ada tafsirnya bagus, karena ayat ini terjemahannya sebenarnya sudah clear, mudah dipahami dan bisa dipahami, yaitu Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. Hanya nanti 183 yang akan kita uraikan sedikit. 185 penggalannya saya ambil, 184 tidak saya singgung, 186 terkait dengan doa, 187 terkait dengan proses setelah kita berbuka puasa. Di situ juga ada ketentuan i'tikaf pada bulan puasa. Baik, saya awali dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kaitannya dengan judul kita Tarhib Ramadan? Kata-kata tarhib itu kan dari akar kata rohaba yurahibu tarhiban. Nah, jadi kalau ketemu orang Arab itu ya, Pak, terima kasih, kami ingin berkunjung ala rohbi wassa'ah. Oh, datang aja, anggap rumah sendiri, kira begitu ya. Jadi tarhib itu kita berlapang dada, tangan terbuka dengan kebahagiaan, sukacita menerima datangnya Ramadan. Itulah makna tarhib. Rohaba yurahibu tarhiban. Dalam amsilah tasrifiyah pelajaran dasar pesantren, jika menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, itu lil mutawa'ah wa tahsil, menunjukkan detil bahwa kita dengan keterbukaan, dengan lapang dada, tangan terbuka menerima datangnya Ramadan full beserta seluruh aksesorisnya. Itu maknanya itu. Apa kata Allah? Jelas, hai orang-orang yang beriman. Khitabnya clear, yaitu orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu atau kalian berpuasa, dan ibadah ini bukan barang baru, sudah ada diwajibkan pada umat sebelumnya. Dalam teori
perintah atau teori pekerjaan yang sudah ada sebelumnya, maka kita tinggal mengimprovisasinya, memodifikasinya, tentu harus lebih baik dari yang sebelumnya. Karena ibadah ini sudah ada pada umat sebelumnya, maka kewajiban ini bukan kewajiban satu-satunya, bukan kewajiban baru, dan bukan kewajiban yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga kita akan bisa melihat kisah-kisah umat terdahulu, seperti apa pola puasanya, itu dijadikan catatan kita, rekaman kita untuk beribadah lebih baik dari mereka dan dari ibadah sebelumnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla dalam bahasa Arab itu adalah littawaqqu'u wat taraji. Jadi ada harapan, tapi harapannya itu terukur dan bisa digapai. Kalau tafsir lain dikatakan la'alla itu lil ghayah, ada sesuatu yang akan ditargetkan dan bisa untuk dicapai. Kalau menggunakan kalimat laita, itu tidak mungkin. Di akhir surat An-Naba itu yaqulu ya laitani kuntu turaba. Kata-kata laita itu memang tamanni, berharap tapi kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau la'alla littawaqqu'u wa littaraji, harapannya bisa untuk dicapai. Sehingga Allah mengatakan kepada orang beriman, kalian mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa yang pola dan syariatnya mirip seperti yang sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan. Salah satunya kata Rasul, makan sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Membedakan kita dengan puasa Alkitab yaitu adanya makan sahur. La'allakum tattaqun. Jadi memang target dari puasa itu adalah membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan lanjutannya, sudahkah kita bertakwa? Kan itu pertanyaannya. Yang kedua, penggalan Al-Baqarah 185 di awal ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kata Profesor Dr. Muhammad Said Tontowi dalam tafsir Al-Wasit, ini menunjukkan bulan Ramadan adalah bulan kita mengevaluasi sudah sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita untuk mereview apakah memang Quran itu huda, menjadi petunjuk bagi kita, bayinat, menjelaskan kepada kita mana petunjuk, mana yang hak dan mana yang batil. Harusnya itu bulan review, dan itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan Rasul bertadarus. Kata-kata tadarus dari tadarasa, wazannya tafa'ala, ada hubungan yang sangat aktif antara Rasul dengan malaikat Jibril untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Maka terjemahannya kalau kita lihat, bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Kita harus review, sudahkah Quran ini menjadi petunjuk kita? Jangan-jangan hanya sebagai hiasan saja. Naik mobil taruh mushaf supaya aman, nggak tabrakan. Dan begitu menikah, apa maharnya? Salah satunya Quran. Coba ibu-ibu cari nanti mahar yang dikasih suaminya, ada nggak Qurannya sampai sekarang? Tahu kemana hilangnya? Kemudian ayat Quran letakin di rumah supaya nggak masuk setan. Ya setannya nggak masuk, yang udah tinggal di situ udah lama kan begitu. Apakah itu maknanya? Nah, itu kita review di bulan Ramadan, karena Ramadan syahrulnya Quran. Maka ini saya berikan di awal sebagai bentuk kita akan menyambut tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatu yang kita jadikan referensi pengajian kita setiap pekan, setiap bulan itu, ada 4 kejadian besar yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama, Ma'rakatu Badrin Al-Kubra, peperangan Badar. Ternyata kalau dirujuk dengan referensi tanggal Hijriyah,
itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi ternyata pada bulan Ramadan ini ada peristiwa besar. Apa itu? Kita memenangkan peperangan yang sangat-sangat epik dan luar biasa, yaitu perang Badar. Saking hebatnya kisah Badar ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ingat ketika kami memenangkan engkau di perang Badar, saat itu engkau dalam keadaan tidak yakin dan sangat khawatir. Ketika perang Badar diceritakan dalam sirah itu bagaimana Rasul sujud lama sekali, dikira Abu Bakar pingsan sampai jatuh sorbannya. Kata Rasul, ya Allah, bantulah kami, karena kalau tidak engkau bantu maka setelah perang ini tidak ada lagi yang akan bersujud di muka bumi ini. Nah, itu perang yang luar biasa, sampai nanti diantar dengan salawat Badar, kan begitu. Kita sekarang apa-apa salawat Badar, nggak apa-apa kalau niatnya untuk berselawat, itu semangatnya luar biasa. Yang kedua, ternyata Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, kalau merujuk ke Hijriah juga terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi kalau yang tadi tahun kedua, ini tahun ke-8. Kita tahu Fathu Makkah adalah agresi militer yang paling aman, paling damai, tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Karena pilihannya 3, yang menutup pintu rumahnya tidak diperangi, yang masuk ke Ka'bah tidak diperangi, yang masuk ke rumah Abu Sufyan tidak diperangi. Meskipun dalam sejarah ada beberapa yang melarikan diri, tapi peperangan di luar kota Makkah. Mereka lari ke wilayah di luar kota Makkah, ke atas Taif untuk melakukan pemberontakan. Tapi lagi-lagi terjadi pada bulan Ramadan. Ini penting supaya kita punya semangat. Masuk tanggal 17 Ramadan, terbayanglah kita Rasul perang Badar itu. Bagaimana Rasul memenangkan peperangan dengan 313 infanteri tanpa senjata, unta cuma 2, kuda cuma 3, melawan 1000 pasukan kavaleri senjata lengkap. Nah, itu bisa ditanamkan kepada keluarga kita. Bunda, Umi, lihat Rasul perang Badar nggak punya apa-apa. Kalau hari ini kita nggak baju lebaran, itu masih biasa. Ah, kan begitu kan? Mantap itu, masih semangatnya. Berkurang tekanan batin untuk membelikan baju lebaran. Karena perang Badar nggak ada beli baju lebaran itu. Yang kedua, Fathu Makkah. Apa kisahnya? Rasul memaafkan. Apa kata Rasul? Apakah kalian tahu siapa aku? Akhun karim, ibnu akhin karim. Itu kalimatnya kan begitu. Engkau adalah orang baik, anak dari saudara kami yang baik. Coba itu. Apa kata Rasul? Idhabu fa antumut tulaqa. Engkau kalian aku maafkan, sudah semua bebas, tidak ada dendam di antara kita. Nah, tanamkan ke keluarga, jangan marah. Tidak ada dendam di antara keluarga besar. Ramadan bulan saling memaafkan. Kisah itu perlu kita tanamkan supaya menyambut Ramadan ini betul-betul dengan hati yang bersih, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ternyata pada tahun 92 Hijriah, 28 Ramadan, ternyata kota Andalusia yang pernah dikuasai oleh Islam kurang lebih 1300 tahun lamanya, itu ditaklukkan pada tanggal 28 Ramadan. Bagaimana kisah Tariq bin Ziyad berperang, pasukan sedikit, dalam satu versi riwayat dibakar kapal-kapalnya. Kapal sudah kita bakar, di belakang laut, depan musuh, pilih mana? Ke laut tenggelam atau mati syahid. Nah, apa semangatnya? Maju. Maka berhasillah Tariq bin Ziyad menguasai Andalusia. Untuk DKM bagus nih, tanggal 28, lihat belakang jemaah sudah hilang, lihat ke kanan jemaah sudah mudik, ke kiri nggak ada, maju terus, tetap ada sholat tarawih meskipun sudah tinggal 3 orang lagi, ketua DKM, bidang imarah sama marbon. Karena terjadi tanggal 28 Ramadan. Ingat, perangnya Andalusia. Jadi mengambil hikmah itu supaya ada semangat kita beribadah. Dan yang keempat, ternyata pada tanggal 10 Ramadan, seperti penakluk kota Mekah, umat Islam menang dalam perang salib. Siapa pemimpinnya? Salahuddin Al-Ayyubi.
tahun kedua Hijriah, 8 Hijriah, 92 Hijriah, dan 658 Hijriah. Ini bukti bahwa Ramadan itu bulan yang produktif, bulan kemenangan. Jadi kalau kita tidak mengisinya dengan berproduktif, kita malu dengan sahabat Nabi ketika perang Badar, kita malu dengan sahabat Nabi ketika perang Fathu Makkah, kita malu dengan pasukannya Tariq bin Ziyad ketika mereka berjihad menaklukkan kota Spanyol, dan kita malu dengan Al-Ayyubi yang bangkit di Mesir untuk mengalahkan pasukan kaum Salib. Itu dibangun supaya semangatnya kuat, dan ini dirujuk dalam buku yang kita kaji, Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kemudian ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan akan datang dalam hitungan hari, apa kata Rasul? Qad ja'akum syahrul Ramadan. Nah, jadi memang harus diberitahukan akan datang bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, terkonfirmasi dengan hadisnya Imam Ahmad dari Anas bin Malik, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala rajaba qala Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Hadis ini memang dikatakan dhaif, tapi kata Imam Nawawi ada hubungan dengan hadis ini, bahwa itu adalah doa agar kita dari bulan Rajab memohon kepada Allah agar diberkahi pada bulan Rajab. Alhamdulillah Allah kabulkan, umur kita lewat, diberkahi pada bulan Sya'ban sampai malam ini, malam 18 Sya'ban kita masih diberikan. Mudah-mudahan Allah beri kita untuk bisa bertemu bulan Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, ada kewajiban puasa Ramadan pada bulan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah, pintu surga dibuka. Berarti kesempatan berbuat baik. Dalam Mishkatul Masabih diceritakan syarah dari hadis ini, pahala sunnah seperti pahala wajib dibalas 70 kali lipat kebaikan. Hanya memang angka ini menjadi viral karena berarti enak, sunnah jadi wajib 70 kali, dihitung-hitung kali berapa, udah banyak pahala nih. Habis Ramadan, Syawalnya cuti, kenapa nggak ibadah? Sudah stok pahala full. Bukan begitu. Maksudnya itulah motivasi yang sangat luar biasa. Saking banyaknya tawaran pahala yang berlimpah, pintu surga terbuka lebar, karena jalan menuju surga itu tiketnya Masya Allah banyak. Kira-kira begitu. Karena semua orang fokus berlomba kebaikan, maka orang lupa berbuat maksiat, maka tiket menuju neraka sedikit, sehingga kata Allah ditutup pintu neraka. Itu maknanya, bukan bilang berarti bulan puasa neraka libur. Ya enggak ada urusan. Ditutup artinya orang fokus mencari kebaikan. Wasuffidatis syayatin atau tughallu fihi syayatin, syaitan dibelenggu, dibuat syaitan tidak bisa banyak aktivitasnya, dia terkena efisiensi karena orang pada ibadah semua, nggak ada waktu dia ganggu. Dan kata Rasul, fihi lailatun khairun min alfi syahr, ada satu malam, kata Rasul, dia menggunakan kalimat nakirah, artinya malamnya ini tidak disebutkan detailnya, lebih baik dari 1000 bulan. Ibnu Hajar Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, mengatakan ada sittah wa arba'ina qaulan, ada 46 pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Di antara 46 pendapat ini, salah satunya Lailatul Qadar turun setiap bulan, setiap hari. Ada pendapat yang begitu, meskipun nanti dari 46 pendapat ini yang paling kuat adalah yang turun pada 10 hari terakhir pada malam ganjil, kan begitu. Tapi kalau merujuk pendapat yang lain dari 46 qaul itu, ternyata salah satunya apa? Lailatul Qadar turun setiap malamnya. Maka kita berlomba-lomba beribadah, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi
Gunanya kita tarif itu supaya kita tahu, oh ternyata ada alternatif. Oh, kenapa kita harus ada pemberitahuan sebelum masuk bulan Ramadan? Kenapa kita masuk sebuah tempat acara, kita baca dulu peraturan depan supaya kita tahu, oh ada jalan pintas, oh ada jalan motong, oh ada tempat di sini, oh di sini beli kartu, di sini tukar kartu, di sini beli voucher, kan begitu? Nah, tarhib itu agar kita tahu mana nih ibadah yang besar pahalanya, mana ini ibadah alternatif. Saya di akhir Ramadan susah itikaf Pak Ustadz. Kenapa? Makin banyak job dan pesanan di akhir Ramadan. Oh, gimana itu? Oh, ini ada alternatifnya. Kapan mulai itikafnya? Dari malam ini. Mulai perbanyak, nanti di akhir tidak bisa karena memang ada banyak pekerjaan, kan begitu. Wah, saya nggak bisa kayaknya ikut tadarus ini. Kenapa? Karena saya di akhir-akhir Lebaran itu, wah banyak kerjaan, bagi THR, beli hadiah, mudik. Wah, berarti di awal-awal. Perbanyak waktu tadarus baca Al-Quran. Kalau nanti 10 hari terakhir hanya punya waktu dalam sehari hanya 1 jam karena sibuk dan sebagainya, maka di 20 awal tambah 1 harinya 4 jam. Apalagi sekarang ada keputusan pemerintah untuk sekolah awal Ramadan libur, itu diperbanyak. Nah, itu namanya apa? Tarhib itu apa? Menyiasati semuanya. Kayak kita mau mengadakan hajatan besar, sudah diperhitungkan semuanya, jumlahnya, undangannya, tempat duduknya, kalau kurang kesini minjamnya, kalau lebih kesini melemparkannya, kalau kurang ini di sini pesannya, itu sudah disiapkan. Itulah arti tarhib, menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena diminta membahas tentang hukum fikihnya, saya akan buka slide yang kedua tentang hal-hal yang perlu diperhatikan di bulan Ramadan menggunakan penjelasan kitab yang kita bahas. Yang pertama, niat puasa. Seluruh ulama sepakat niat puasa itu hukumnya wajib. Apa dasarnya? Innamal a'malu binniyat. Hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu disertai dengan niat. Lalu kapan niatnya? Man lam yajma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak sah. Sehingga kita diwajibkan niat puasa Ramadan sebelum subuh, minimal imsak kita sudah berniat. Itulah kenapa kalau sholat tarawih kita diminta malamnya berniat, karena kalau sudah masuk subuh, habis subuh tidak sah kita berniat. Dia harus sebelum fajar, minimal paling telat imsak sebelum sholat subuh. Paling bagusnya kita doa setelah sholat tarawih. Jadi kalau imam suruh mimpin itu ya dibaca itu niat untuk sesuai perintah bahwa barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak sah puasa Ramadannya. Nah, ini dasarnya. Yang kedua, perlukah kita melapaskannya? Kan selama ini nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Karena anak kita nggak hafal, nggak lulus dia ujian TK. Nah, apakah begitu kewajibannya? Mazhab Maliki berpendapat tidak perlu dilafazkan niat itu, cukup dalam hati niat selesai. Tapi jumhur ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali sepakat harus dilapalkan niat itu. Mahallun niyah yusannu indal jumhur ghairal malikiyah at-talaffuz biha wal aula indal malikiyah tarkut talaffuz biha. Jadi tidak dilapalkan, cukup dalam hati menurut mazhab Maliki, tapi sisanya Hanafi, Syafi'i, Hambali wajib dilafazkan. Hanya bedanya mazhab Syafi'i sedetil yang saya bacakan tadi, mazhab lain cukup nawaitu shaum Ramadan selesai. Mazhab Syafi'i kan detil, nawaitu shaum ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi. Nah, itu biar anak TK aja yang hafal. Nah, kita yang penting niat puasa bulan Ramadan. Kemudian, haruskah kita mengatakan ta'yin niyah fil fardhi? Mazhab Hanafi mengatakan bukan syarat.
Tapi mayoritas ulama selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan harus ditakyin, nawaitu saumi Ramadan fardhan, saya memang puasa fardu bulan Ramadan. Apa teksnya? Nah, kadang-kadang zaman sekarang ini kalau nggak saya sertakan teksnya, bener nggak itu Ustaz? Jangan-jangan nggak bener. Nah, ini teksnya nih dari kitabnya langsung. Ta'yinun niyyah fil fardhi hada syartun 'indal jumhur wa laisa bi syartin 'indal Hanafiyyah. Jadi makna syarat itu adalah sesuatu yang harus ada sebelum ibadah kita lakukan. Itu syarat namanya. Bapak mau masuk sekolah, apa syaratnya? Punya ijazah tanda lulus. Nah, itu syarat namanya. Kalau rukun di dalam prosesnya, syarat sebelum sholat apa? Berwudu. Rukun sholat ya yang kita yang duduk, sujud, itu rukunnya. Rukun itu di dalamnya. Kalau syarat apa? Sebelum melaksanakan ibadahnya. Mengucapkan niat fardu pada bulan Ramadan itu dianjurkan, kata mayoritas mazhab selain mazhab Hanafi, berarti Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab Hanafi bukan syarat, tapi kalau dilakukan bagus. Pertanyaan selanjutnya, haruskah niat setiap hari atau sekali saja? Nah, ini kan sering pertanyaan nih, mana Ustaz bagusnya, niat sekali atau setiap hari? Masalah Bapak apa? Nggak ada sih Ustaz, nanya aja. Masalahnya nggak ada, nanya juga kan gitu. Bagus tiap hari kan berniat. Ta'addudun niyah bi ta'addudil ayyam fayashtaritu 'indal jumhur an-niyah li kulli yaumin min Ramadan ala hiddah fayashtaritu li kulli yaumin minhu niyah ala hiddah. Mayoritas ulama selain mazhab Maliki, berarti Hanafi, Syafi'i, Hambali, sepakat tiap hari harus berniat. Tapi mazhab Maliki cukup di awal sudah. Nanti kalau dia ingin niat lagi, baca lagi. Jadi mazhab Maliki menurut beliau niat puasa Ramadan seperti niat sholat, cukup di awal saja. Kata mayoritas ulama selain mazhab Maliki tidak, karena puasa itu dipisah dengan sahur dan berbuka, maka setiap hari. Hanya bedanya itu. Jadi kalau Ustaz bagusnya gimana? Baca yang sekali atau semua? Ikut pendapat mayoritas setiap hari agar semangat puasanya setiap hari selalu diniatkan. Kemudian anak kecil bagaimana kalau puasa? Ini yang sering terjadi. Nah, ya puasa ya, nanti kasih hadiah. Nah, sampai selesai ya, anaknya sudah semaput, oh meninggal, aduh, udah nak 2 jam lagi, padahal masih 4 jam lagi. Boleh nggak itu? Nah, ini kita kadang-kadang suka memaksakan, baru nanti update status, alhamdulillah si kecil umur 2 tahun puasanya penuh, padahal anaknya sudah sakaratul maut. Bagaimana itu? Kan sudah dikatakan, kapan anak itu diajari sholat? 7 tahun. Kapan ditegur enggak sholat? 10 tahun. Apa kalimatnya? Diajari 7 tahun, ditegur 10 tahun. Ulama sepakat, ibadah puasa juga sama. Diajari puasa 7 tahun, ditegur kalau enggak puasa 10 tahun. Kapan kewajibannya? Umur 15 tahun. Berarti itu hanya pembelajaran. Kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW pada hari Asyura di perkampungan Ansar di Madinah menyampaikan, siapa yang berbuka maka hendaklah ia menyelesaikannya, dan siapa yang berpuasa hendaklah ia terus berpuasa. Jadi kalau dia berbuka puasa karena musafir, karena ini berbuka, tapi tetap jangan tunjukkan ke orang sampai nanti berbuka puasa sehingga orang yang puasa dihormati. Jangan tunjukkan, diam-diam, kan begitu. Tapi kalau yang punya anak, kami berikan mainan kepada mereka. Apabila sudah diberikan mainan masih menangis juga, kami berikan makanan hingga mereka berbuka. Artinya untuk anak-anak semampunya, jangan semaputnya. Nah, ini penting. Sabar ya nak, 2 jam lagi, padahal 4 jam lagi. Bunda, udah jam berapa? Bentar lagi nak. Bunda, udah jam berapa? Kan begitu. Jadi latihan.
Karena perintah Allah, syarat sah puasa yang sudah baligh. Ini kita yang sudah baligh. Apa arti baligh? Yang sudah sampai dia mendapatkan kewajiban, bukan mubalaghah, berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Anak di waktu kecil dipaksa beribadah, udah besar dia nggak mau lagi. Dulu udah katanya gitu. Dulu udah. Akhirnya mendidik anak untuk bohong. Apa bohongnya? Diam-diam dia buka minum sendiri. Dia aja, ini hanya pendidikan. Bahkan Rasul mengatakan kalau nggak sanggup ya udah. Dikasih semangat. Terima kasih sudah selesai. Besok lagi, silahkan. Jadi sampai dia semampunya. Kalau sampai asar ya sampai asar. Jangan orang tua, aduh sayang banget. Karena ibadah itu kata Rasul 7 tahun diajarkan sholat dan puasa, itu menggunakan hadis tadi, 10 tahun ditegur. Berarti apa sifatnya? Latihan. Ini penting ya, yang punya cucu, karena dia dendam dulu waktu muda nggak bisa puasa, cucunya harus puasa. Jangan, nggak ada urusan. Kemudian, nah, kalau tadi cerita cucu, sekarang cerita yang sudah tidak muda lagi. Apa itu? Yang tidak sanggup puasa. Kalau yang kecil ini ayahnya yang ambisi anaknya selesai puasa, mohon maaf, kalau yang sudah nenek sama kakek ini dianya pingin puasa karena harga dirinya jatuh di depan cucunya kalau nggak puasa. Nah, ini juga perlu diluruskan. Kenapa puasa, Nek? Nenek malu seumur hidup tidak pernah batal puasa, malu di depan cucu. Apa yang terjadi? Dia sahur sama kita menjelang subuh, zuhur dia sakaratul maut. Udah ketakutan semua, suruh buka nggak mau. Buka Bu, enggak. Itu karena saking harga dirinya lebih tinggi. Kalau tidak mampu, apa kata Al-Quran? Bayar fidyah. Makanya kata Rasulullah itu apa namanya? Wallahu la yamallu hatta tamallu. Beribadahlah semampumu kata Rasul. Nanti kalau sudah masanya engkau tidak mampu lagi ibadah, sampai engkau tidak mampu lagi ibadah, dan Allah memaafkan itu. Lihat, kita masih muda, masih kuat puasa Daud. Tambah umurnya, tinggal puasa Senin Kemis. Tambah lagi umurnya, tinggal puasa Asyura Arafah. Tambah lagi umurnya, hanya puasa Ramadan. Makin naik umurnya, jangankan puasa Ramadan, sejam nggak makan saja sakaratul maut kan. Maka bayar fidyah. Artinya agama ini memudahkan. Lanjut usia, sakit tak kunjung sembuh, pekerjaan berat yang tidak bisa ditinggalkan, kalau berhenti anak-anak nggak makan, belum ada pengganti pekerjaannya. Perempuan hamil yang menyusui takut dirinya dan anaknya sakit, maka kata Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Jadi nggak wajib puasa. Catatannya, mazhab Hanafi cukup qadha saja. Mazhab Syafi'i dengan Ahmad atau Hambali, jika takut atas dirinya dan diri anaknya wajib qadha, tapi jika takut hanya untuk anaknya karena hamil wajib qadha dan fidyah. Tapi Pak Ustadz, saya pendapat mazhab Hanafi aja qadha aja nggak apa-apa. Kalau nggak sanggup, kan begitu? Qadha bagi yang sanggup, nggak sanggup berarti fidyah saja. Tanya berapa fidyahnya? 1 hari memberi makan seorang miskin. Berapa Pak Ustadz? MUI sudah menetapkannya. Di Jawa Barat sekitar berapa, di Jakarta tergantung. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya melebihkan? Bagus. Ngurangi ya nggak boleh, kan begitu ya. Nah, memberi makan seorang miskin. Saya Pak Ustadz, level saya ngasih makan orang miskin sehari 200.000. Oh bagus, senang itu kan begitu. Kemudian kalau tadi terkait dengan bayar fidyah, kalau ini kalau musafir, kalau sakit yang bisa sembuh, apa dasarnya? Hanya mengqadha. Nah, lihat kalimatnya, kita musafir nggak bisa Pak. Faman kana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra.
Kalau kita musafir, nggak puasa, boleh. Yang nggak boleh itu update status. Nih saya musafir, jadi saya nggak puasa makan. Itu jangan. Ya, bukan itu maksudnya. Artinya diberikan kemudahan kalau Anda musafir, boleh nggak puasa. Tapi apa? Utang ganti nanti di hari yang lain. Emang capek musafirnya, Pak? Enggak sih Pak Ustaz, cuma naik pesawat 1 jam. Nah, gitu ya. Tapi bukan 1 jamnya. Tapi apa? Kebolehannya berbuka puasa. Karena agama tidak mau memberatkan. Yang kedua, kalau sakit boleh juga. Sakit nggak kuat ya udah nggak puasa. Itu untuk yang tidak normal, sakit, musafir, lanjut usia. Sekarang yang normal, tiba-tiba makan minum tidak sengaja. Nah, ini biasanya hari-hari pertama ini. Kalau sudah hari ke-23 masih lupa juga nggak mungkin itu ya. Hari-hari pertama puasa, ya masih refleks di mobil ada minuman, lagi jalan, tap ambil minum ya. Nah itu kan refleks tuh namanya. Tapi pasti hari pertama. Kalau sudah hari ke-23 nggak mungkin refleks lagi kan begitu. Puasa kan begitu. Apa kata Rasulullah? Iza nasiya ahadukum fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Dari Abu Hurairah mengatakan, apabila kamu lupa lalu makan dan minum, maka teruskan puasanya, jangan dibatalkan. Tapi berhenti makan minumnya, jangan terusin makan minumnya. Jadi kalau kita lupa makan minum, dua kerjaannya. 1, berhenti makan minumnya. 2, teruskan puasanya. Ini banyak salah paham. Ustaz, di hadis kan teruskan puasa, makan minumnya nggak usah berhenti, lanjut. Nggak bisa. Berhenti, teruskan puasanya, berarti dia sedang dapat bonus Allah memberinya makan dan minum lebih awal. Alhamdulillah. Ada yang pernah dapat begitu nggak? Kalau dapat alhamdulillah. Biasanya puasa-puasa pertama itu. Kemudian bulan puasa karena kita menjaga supaya tidak batal, maka berkumur-kumur, masukin air ke hidung, nyebur di mandi lama-lama itu tidak dianjurkan. Biar supaya seger di kolam renang aja, berendam biar sejuk kan begitu ya. Enggak. Kemudian kumur-kumur banyak kan, dikit-dikit bisa masuk itu airnya, itu tidak dianjurkan. Istinsyak masukin ke hidung juga dikurangi, dinormalkan. Kalau biasa kita 3 kali disunnahkan, kalau bulan Ramadan boleh 3 kali atau minimal sekali. Karena kenapa? Takut airnya masuk ke dalam. Karena lagi haus begitu, setitik air itu terasa banget itu. Maka dihindari. Ini kalau kita sehari-hari berwudu atau mandi. Nah, sekarang masuk sudah tingkat dewasa. Bagaimana kalau saya mandi wajib ketika puasa? Boleh apa enggak? Nah, jadi Rasulullah itu ketika menjelang subuh posisinya junub. Berarti malamnya beraktivitas. Apa yang dibolehkan? Lanjut puasanya lalu mandi wajib. Jadi tidak mempengaruhi posisi puasa karena melakukannya sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau melakukannya setelah waktu subuh, kena kafarat, dosa besar. Yang kedua, kalau tadi kisah sebelum subuh harus mandi, sekarang yang kedua, lagi puasa mimpi basah. Nah, boleh bagaimana? Ternyata mimpi tadi malam basah, lanjut puasanya mandi wajib. Jangan tidur lagi pingin mimpi lagi, enggak ya. Bangun, teruskan puasanya dan lalu mandi. Ini kan hal-hal sederhana tapi perlu kita ajarkan kepada cucu kita, kepada anak kita, dan kepada menantu kita yang baru saja menikah 2 minggu yang lalu, kan begitu. Ini harus disampaikan. Ini panduan-panduan hukum fikih terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Penjelasannya sudah saya tuliskan dengan detail di mana? Di penjelasan ini. Tadi itu menggunakan ayatnya langsung, teksnya. Ini detailnya, hukum niat, syarat, melafalkan niat, membaca niat di malam hari,
kemudian menentukan puasa wajib secara spesifik, menentukan niat fardu, meneguhkan niat syarat. Niat fardu tahun ini hanya mazhab Syafi'i yang menggunakannya. Niat tidak cukup sekali. Maliki tidak mewajibkan. Jumhur Hanafi, Syafi'i, Hambali menganjurkan untuk berniat setiap hari. Syarat berpuasa menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, syarat puasa itu adalah Islam, balik, berakal, berilmu, sehat dari sakit dan dari haid nifas untuk perempuan, menetap, kalau musafir tidak wajib, niat. Nah, jadi mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali memasukkan niat sebagai syarat puasa. Sementara mazhab Syafi'i memasukkan niat sebagai rukun puasa. Sama-sama penting. Kalau syarat sebelum puasa, kalau rukun dalam puasa itu sendiri. Kemudian Hanafi dengan Maliki baligh standarnya. Tapi Syafi'i dan Hambali memasukkan tamyiz. Apa itu tamyiz? Anak yang belum baligh tapi sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berarti kalau hitungannya sekitar umur 12 tahun sampai 14 tahun. Namanya daurul murahaqah, masa-masa pubertas. Berarti anak SMP ya. Kata mazhab Syafi'i Hambali, anak-anak yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah tidak anak kecil lagi tapi belum baligh. Kalau kita berarti sekitar SMP itu sudah wajib berpuasa Ramadan. Tapi mazhab Hanafi, Maliki tidak, harus baligh. Selama belum baligh maka tidak wajib puasa. Ini supaya nanti yang SMP sudah harus kita ajari, karena mereka sudah kategori apa? Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Belum baligh tapi sudah tidak kecil lagi. Kemudian hal-hal yang perlu dihindari selama bulan puasa. Mazhab Hanafi mengecap makanan, menelan tanpa uzur, mengunyah permen karet, berciuman, rangkulan, sentuhan, mengumpulkan air ludah supaya ditelan. Nah, ini juga makruh ya. Kan sering itu sedap itu kan begitu ya. Nah, itu tidak dianjurkan. Melakukan perbuatan yang melemahkan fisik, bekam, donor darah itu dimakruhkan, bukan batal tapi dimakruhkan. Kenapa? Karena akan melemahkan fisik kita. Dan sebaliknya, menyuntik untuk menambah kuat kita juga tidak boleh. Mazhab Maliki sama juga, memasukkan sesuatu yang basah, kasih air, kumur-kumur, mengunyah kurma untuk anak bayi, mengunyah makanan pakai minyak wangi yang berlebihan supaya wangi itu menusuk biar enak kan begitu ya, berkumur-kumur, berobat ke dokter gigi. Nah, itu tidak dianjurkan, tapi kalau nggak kuat banget boleh karena darurat. Kenapa? Karena ke dokter gigi itu ketika diperiksa kan airnya masuk itu tanpa sengaja. Ini kehatian kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian mazhab Syafi'i berbekam donor darah, mengecap makanan, berciuman, masuk ke kamar mandi untuk menyegarkan diri, itu dimakruhkan. Ada nggak yang begitu? Biasanya masih anak remaja itu biasanya nggak pernah kamar mandi, ketika puasa 1 hari lama di kamar mandi, lama gitu berendam dah. Itu dimakruhkan. Kemudian hal yang tidak pantas, mengumpulkan ludah, mengecap, meninggalkan makanan di sela-sela giginya hingga mengganggu kerongkongan. Ini hal-hal yang harus dihindari pada bulan Ramadan karena kita ingin ketakwaan yang sempurna. Lalu apa amalan yang perlu kita lakukan? Membaca Al-Quran, mulai dilatih sekarang, melakukan banyak sedekah. Sedekah subuh sangat dianjurkan, sedekah berbuka puasa bagi takjil juga sangat dianjurkan. Salat tarawih, Bapak Ibu sekalian, tidak perlu diperdebatkan tarawih 11 atau 23 atau 11. Tapi bagaimana bermusyawarah, bagaimana tarawih kita bisa khatam Quran. Nah, itu yang didiskusikan. Kemudian melaksanakan sahur, mengakhirkannya. Sahur itu disunahkan, tapi mengakhirkan kalau akhir itu supaya tidak sampai kelewatan subuh sangat dianjurkan. Misalnya dia sahur jam 2, tidur, bangun jam 6, lewat subuhnya kan. Nah, berarti sahurnya kapan? Jam 4. Supaya habis makan bisa langsung ke masjid. Karena kalau habis makan itu yang paling enak setelah makan apa? Tidur. Kemudian memberikan bukaan kepada yang berpuasa, itikaf. Itikaf ini juga disyaratkan bagi yang kuat fisiknya. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Ini banyak jamaah itu karena semangatnya pingin itikaf. Pokoknya nenek pingin itikaf, kakek pingin itikaf, silahkan mbah akung mau itikaf. Dia mah tenang, zikir tengah malam, menantunya yang jantungan tiap malam. Tiba-tiba WA, tolong antar obat, kan begitu ya.
Saya ada jemaah begitu. Saya Pak Ustadz jam 2 malam ditelepon, antar obat segera katanya. Jadi Bapak nggak, saya itikaf di rumah nungguin kalau ada telepon katanya. Nah, jadi ini juga kepada orang-orang tua, kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Nah, karena itikaf hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Akhirnya begitu ya. Nah, kemudian kalau ada rezeki apa? Umroh di bulan Ramadan. Pahalanya sama seperti haji. Karena biayanya mahal, maka pahalanya seperti haji. Dan amalan-amalan lain sunnah seperti wajib 70 kali lipat. Sedikit lagi hal yang perlu kita hindari selama bulan puasa ngapain? Berkata bohong, keji dan kasar. Bagaimana kata bohong itu? Ya kita hindari seminimal mungkin supaya jangan kita lakukan. Bagaimana kata keji, kata kasar itu? Termasuk mohon maaf bercanda-canda di grup WA yang tidak pantas. Gimana Ustaz canda di grup yang tidak pantas? Jam 12 siang ngirim gambar makanan. Nah, itu dikurangi. Nah, itu ya nggak haram sih, nggak, tapi sangat tidak dianjurkan ngirim makanan jam 12 siang. Ini rendang gulai kari, ini jus, jangan. Kapan ngirimnya? Ya, setengah-setengah jam buka boleh lah, tapi kalau siang hari jangan. Meskipun itu tertawa bercanda, tapi itu bukan termasuk kategori perbuatan yang produktif. Kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik itu adalah mengerjakan yang produktif, efektif, meninggalkan yang tidak produktif. Apalagi ngirim gambar-gambar layak dapat istri 4, nah itu udah berhentilah gitu-gitu. Ngirim gambar polwan, ayo tarawih, digantilah itu. Canda-canda begitu tidak pada tempatnya. Dan kita ingin Ramadan membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Hal-hal yang perlu dihindari yang kedua apa? Berbuka dengan sengaja atau uzur. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada alasan, bukan sakit, bukan musafir, kata Allah, meskipun dia mengganti puasanya setahun lamanya, nilainya masih belum menutupi. Belum nutup dia. Itu saking Allah marahnya dengan orang yang buka puasa tanpa uzur. Jadi kita hati-hati, kalau sakit Allah berikan kemudahan, tapi kalau tidak ada alasan Allah murka, sehingga kalaupun dia mengganti puasa itu setahun lamanya belum menutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, karena kita menyambut Ramadan, apa yang perlu kita siapkan? Ada 4 hal. Pertama, perencanaan keuangan yang cukup. Yang kedua, perencanaan fisik yang sehat. Yang ketiga, perencanaan ilmu yang memadai. Yang keempat, perencanaan doa yang banyak. Yang pertama, buat RAB selama 1 bulan Ramadan. Sahurnya apa, bukanya apa. Pada tanggal kita sahur aja ini, Abi Umi untuk buka sudah ada di masjid. Nah, berarti mengurangi budget itu. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita budgetnya nanti ada bukber. Ya, karena bukber kan, nah, mengurangi budget itu. Tapi saya ingin sampaikan, ini bagi para pengusaha perlu diambil nih usul saya ini. Tawarkanlah setelah ini bukber bukan makanan menjadi fasilitasnya, tapi apa? Kami menawarkan bukber dengan fasilitas sholat maghrib, isya, tarawih terjamin dengan imam yang suaranya merdu, tempat sholatnya memadai. Insya Allah banyak yang mau itu. Karena terus terang bukber ini cobaannya apa? Gara-gara bukber nggak sholat tarawih, bahkan ada na'udzubillah nggak sholat maghrib dan sholat isya. Hati-hati. Jadi bukber ke depan kita tidak larang, tapi bagaimana kita pastikan bukber yang baik itu tersedia sholat maghrib, isya, tarawih, bahkan disiapkan mau paket Imam Masjidil Haram, paket Masjid Nabawi, paket Masjid Telaga Kahuripan. Nah, tinggal milih saja. Pasti dipilih paket yang terakhir, yang cepat sholatnya kan begitu ya. Nah, jadi itu boleh, itu bagian dari acara IO bukber itu, menyediakan apa? Tempat sholat yang nyaman dan menjamin Bapak Ibu yang bukber bersama kami sholat tarawihnya insya Allah tidak tinggal. Nah, itu menarik. Jadi pulangnya tenang. Yang kedua, pengeluaran rutin. Nah, ini mulai dihitung rutinnya apa, bentuk biaya makan dan sebagainya. Dan infak sedekah zakat perlu dipersiapkan sehingga nanti kita dianjurkan membayar zakat. Kalau bisa jangan di hari terakhir, memang hukum fikihnya afdol,
tapi membantu masjid agar distribusinya bisa lebih cepat, banyak yang membutuhkan, sebaiknya kita sudah membayarkan zakat sebelum 10 hari yang terakhir. Tapi kalau ada yang bayar setelah itu, masjid tidak boleh menolak, tapi dioper ke masjid lain yang masih membuka penerimaan zakat fitrah. Karena kalau udah tutup ya sudah, jangan membuat nanti panitia terbebani untuk menyalurkan zakat fitrah. Yang kedua, sedikit lagi, perencanaan visi yang sehat, konsultasi ke dokter. Nah, bagi yang sudah lanjut usia ke dokter, bagaimana caranya supaya nggak kena MA, nggak kena GERD, bagaimana supaya makanan supaya bisa dijaga polanya. Pak Ustadz, saya lagi diet ini, datang ke dokter. Nah, pola makannya bagaimana? Olahraga teratur, karena ke depan akan banyak sekali sholat tarawih, malamnya mungkin agak sedikit panjang, fisiknya akan digenjot, maka perlu konsumsi makanan yang saya lagi bergizi. Nah, ini konsultasilah ke dokter. Saya mengusulkan masjid ini harus ada sesi memanggil jemaah yang tugas di kesehatan untuk memberikan tausiah Ramadan tentang kesehatan. Jangan ustadznya ngasih kesehatan, nanti suruh berdoa sama Allah, serahkan sama Allah. Nah, beda. Kalau yang kesehatan ya dikasih tahu mana yang mengandung glukosa, mana yang, jangan suruh ustadznya cerita kesehatan. Kalau mazhab ustadz kan serahkan sama Allah, kan begitu, selesai. Nah, suruh ada yang ngisi, pakar-pakar kesehatan. Yang ketiga, ilmu yang memadai, hukum fikih terkait, kita sekarang sudah membahasnya. Ibadah-ibadah utama perlu kita tahu ada 5 ikonnya bulan puasa. Mohon maaf saya agak tambah sedikit. Apa ikon bulan puasa yang 5 ini? 1 tarawih, 2 sahur, 3 i'tikaf, 4 membaca Al-Quran, 5 zakat fitrah. Ini ikon-ikonnya ini. Jangan sampai kita kelewatan 5 ikonik daripada bulan Ramadan. Terus ibadah konversi, ibadah alternatif. Nah, kalau nggak bisa itikaf, apa yang kita lakukan? Itikaf di siang hari, niatnya itikaf, nggak apa-apa. Nggak bisa juga karena sibuk, malam nggak bisa juga. Bapak jadi donatur yang beritikaf. Saya datang DKM, saya mau nyumbang. 1 orang saya kasih subsidi 2 juta. Wah, itu insya Allah banyak yang daftar itikaf itu. Fasilitas VVIP kan begitu kan? Buka puasa ngasih bukaan. Berapa bukaan di sini? 50 porsi. Saya jadikan 50 porsi dengan bukaan satunya 50.000. Bayangkan takjil nilai 50.000. Wah, itu insya Allah satu komplek buka puasa di masjid aja. Nah, kan begitu kan, berkualitas itu. Kemudian ibadah konversi. Kalau nggak bisa khatam Quran karena kesibukan, baca kulhu 3 kali, pahalanya seperti khatam Al-Quran. Terakhir, mohon maaf, perencanaan doa yang banyak. Apa? Kita minta dipanjangkan umur, berdoalah kita dari sekarang semoga Allah berikan panjang umur. Yang kedua apa? Banyaklah memaafkan. Apa doa yang Allah anjurkan ketika bulan puasa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang terakhir, kalau ada rezeki apa? Umroh. Ini sama-sama kita berdoa. Penutup, kata ulama, bulan Rajab itu seperti angin kencang, bulan Sya'ban itu seperti mendung disertai geluduk, dan Ramadan itu seperti turunnya hujan besar. Maka barang siapa yang tidak menanam benih di bulan Rajab dan tidak menyiraminya di bulan Sya'ban, maka bagaimana mungkin dia akan bisa panen di bulan Ramadan. Ini kata salafus saleh. Kita siapkan, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan. Dan tentu saya mengucapkan selamat ibadah puasa Ramadan, semoga Allah berkahi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.